Saudara, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Guru menjadi salah satu pembentuk karakter bangsa lewat ilmu-ilmu yang diajarkan pada generasi penerus bangsa. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran guru sebagai pembentuk karakter bangsa. Di studio kami sudah hadir Bapak Beni Taslim sebagai pimpinan perguruan Metodis II dan Pak Eron Pontoh, Wakil Kepala Sekolah SMP bidang kurikulum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Semangat ya, karena kita akan menyambut Hari Guru Nasional begitu ya. Pasti. Betul sekali. Pak, tadi saya sempat singgung mengenai bagaimana pembentukan karakter bangsa melewati ilmu-ilmu yang diajarkan pada generasi penerus bangsa ini. Bapak sebagai pimpinan perguruan Metodis II ini, menurut Bapak apa lagi sih sumbangsi guru ini yang harus dilakukan untuk bangsa ini sebenarnya? Jadi kalau kita mikirnya gini, pertama dasarnya orang banyak ngomong bahwa guru ini profesi yang membentuk profesi yang lain kan. Jadi betapa pentingnya peranan guru di dunia ini. Indonesia udah jelas kita sangat membutuhkan dunia pendidikan berperan dalam bentuk karakter bangsa. Kalau kita ngomong karakter tuh cakupannya cukup luas ya. Artinya kita bisa melihat bahwa orang-orang ini ada, katakan di sekolah kami ada 1000 anak. 1000 anak ini ke depan akan menjadi seorang penerus-penerus ke depannya. 1000 anak ini kalau kita tidak didik dengan baik atau kita tidak ajarkan menanamkan hal-hal yang positif, tentu mereka bisa melenceng jalannya. Nah, inilah peran pendidikan. Jadi membuat mereka sehingga berpikir bahwa oke, saya ini bagian dari bangsa negara, saya bagian dari Indonesia, maka saya harus berpikirnya lebih luas, bukan sekedar senang-senang sekolah. Nah, peran guru itu di dalam memberikan terus hal-hal positif selama mereka 12 tahun, 15 tahun ada di dunia pendidikan, di bangku pendidikan itu. Artinya pertanggungjawabannya untuk bangsa ini besar sekali, Pak. Sangat besar. Pak Eron sendiri merupakan wakil kepala sekolah SMP bidang kurikulum sekaligus juga sebagai guru. Ini guru apa, Pak? Sudah berapa lama? Saya guru pendidikan agama Kristen dan saya sudah mengajar di Metodis II selama 13 tahun, Pak, di sana. Apalagi ini guru agama bisa dibilang ini untuk keagamaan, kerohanian. Sebenarnya apa sih, Pak, pengalamannya di bidang kerohanian yang begitu, Pak? Iya. Jadi menyangkut dengan pertanyaan yang tadi, untuk mendidik seseorang dalam bidang karakternya, kita harus mengetahui bahwa guru itu sebenarnya panggilannya bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi di dalamnya ada mendidik dan juga melatih. Mengajar itu hanya menyampaikan bahan ajar, tapi ketika seorang guru mendidik, maka dia harus mewarisi nilai-nilai kehidupan, karakter-karakter yang benar. Dan di sana kami mendidik setiap anak-anak yang sekolah di Metodis II dengan karakter-karakter yang demikian. Karena kami sama-sama memahami ketika seorang anak itu takut akan Tuhan, maka dia akan mendapatkan sebenarnya pengetahuan yang sesungguhnya. Saya mengutip perkataan Einstein. Einstein bilang, ilmuwan itu bukan karena pengetahuannya, tapi ilmuwan dibentuk itu karena karakternya. Jadi ketika karakter seorang anak mampu memiliki karakter yang benar, karakter yang kuat, karakter yang sesuai dengan keimanannya, maka dia pun akan mendapatkan sebuah pengetahuan di dalamnya. Jadi seperti itu. Baik. Mbak. 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Menurut Bapak, ini arti Hari Peringatan Guru Nasional ini seperti apa, Pak? Iya, jadi peringatan Guru Nasional itu sebenarnya kembali mengingatkan panggilan seorang guru ya. Apakah benar-benar seorang guru itu terpanggil untuk hanya sekedar mengajar aja, ataukah benar-benar dia memang menginginkan atau merindukan sebuah perubahan yang dia lihat pada diri anak-anak didiknya. Karena kepuasan, khususnya saya buat seorang guru adalah ketika melihat seorang anak itu mampu memiliki tujuan hidup, mampu mengerti dia itu mau jadi apa nantinya besarnya, dan pada akhirnya dia mencapai cita-citanya seperti itu. Artinya dari awal adalah pembentukan karakter terlebih betul. dahulu. Baik. Ini kita kembali lagi ke Pak Beni Taslim. Pak Beni Taslim, kita tahu Metodis II cukup banyak. Ini kalau bisa dilihat berapa banyak pengajar yang ada di Metodis II ini sendiri? Sekolah Metodis II kita ada 1120 siswa, jadi total pengajar kurang lebih guru dan karyawan kurang lebih ada 100. Oh, 100. Ini seimbang dengan jumlah. Sejauh ini kita melihat kebutuhan sejauh ini masih bisa dipenuhi. Baik. Ini kalau untuk kurikulumnya seperti apa, Pak, yang sudah diterapkan untuk Metodis II? Kurikulum ini kan sebenarnya ini ada dua pilihan ya. Jadi ini masa transisi dari awalnya kan kita ada perubahan dari KTSP 2006 ke kurikulum 2013. Nah, sempat ada rancuh lah ya. Gimana nih mau pakai kurikulum 2013 atau KTSP 2006. Tapi sejauh ini kita masih pakai KTSP 2006. Dan kemungkinan tahun ajaran yang akan datang
Itu pakai kurikulum 2013. Tadi Bapak bilang rancu. Kesulitannya apa memang Pak sebenarnya? Kalau saya melihat kurikulum di Indonesia tidak ada yang tidak baik ya, semua baik. Bahwa semua ada dasarnya. Kenapa pemerintah atau juga Menteri Pendidikan memilih kurikulum tersebut? Tapi saya melihat nih kesiapan dari tenaga pendidik nih. Kurikulum 2013 ini kan lebih Belum siap ya, kompleks, Pak? lebih kompleks nih penggunaan teknologi, kreativitas guru. Betul, baik. Untuk Indonesia sendiri siap nggak? Pertanyaannya itu. Masih ada kesulitan begitu, kendala-kendala tertentu Pak ya? Ya kendala selalu ada, tapi berusaha diatasi. Kalau memang mau melakukan, tetap harus diatasi gitu. Baik, ini kita menarik sekali perbincangan mengenai peringatan Hari Guru. Jangan kemana saudara, setelah ini tetaplah bersama kami di Kompas Bangsa. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Subaksal. Tentunya kami masih bersama dua narasumber kami dari Sekolah Metodis 2. Kita kembali ke Bapak Aaron Ponto sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP bidang kurikulum sekaligus juga guru. Ini sebagai pengajar, apakah mengalami kesulitan untuk mendidik ribuan siswa di Metodis 2, Pak? Ya, jadi sebenarnya setiap kesulitan itu ada, hanya benar seperti kata pimpinan perguruan kami, ya kita harus bisa menghandle-nya, harus bisa mengatasinya. Karena sekali lagi, kalau kita tidak dapat mengatasinya, kita akan give up, seperti itu Mbak ya. Tapi kita bersyukur selama ini kita punya cara, punya satu di mana kita sama-sama berdiskusi antara guru-guru, sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan satu rumusan gimana caranya untuk menghandle masalah-masalah tadi yang terjadi dalam diri anak dan juga masalah-masalah tentang pembelajaran di sekolah. Salah satunya apa nih contohnya Pak? Ya, jadi masalah-masalahnya mungkin yang bisa diambil contoh ya tadi mungkin tentang karakter siswa gitu kan. Ya. Kita nggak bisa dipungkiri juga ya namanya anak-anak, apalagi kalau lagi masa peralihan gitu ya kan, yang membutuhkan satu perhatian khusus, karena dalam sebuah kelas itu bisa saja tidak semuanya pada saat itu fokus. Nah, kita harus bisa mengambil gimana caranya supaya dia ini akhirnya bisa fokus terhadap pelajaran kita. Ya, kita mungkin bisa ada berbagai cara, kita melalui pendekatan pribadi sehingga kita bisa tahu masalah anak ini, pada akhirnya kita bisa untuk menjadi temannya dan pada akhirnya dia bisa fokus. Kalau saya nambahin dikit, ini case per case ya. Jadi guru nih sekaligus seperti yang Pak Aaron sampaikan, mengajar bukan cuma mengajar, melatih dan mendidik juga. Jadi teman juga begitu? Iya, kasus per kasus nih, masalah anak kan berbeda-beda. Ketika mereka menerima ilmunya juga ada yang sebagian sedikit, tidak menangkap dengan baik ya, gitu. Dan ada juga permasalahan tentang perilaku. Jadi case per case ini. Artinya juga butuh guru tekanan. Komunikasi gitu ya untuk bagaimana mengatasi permasalahan di siswa begitu. Ini jika melihat teknologi semakin maju dan sekolah juga dituntut dengan meningkatkan atau mengupdate dengan teknologi yang canggih. Ini untuk menyeimbangkan dunia pendidikan ini dengan adanya teknologi maju, gimana caranya pengajar? Kita Pak Aaron dulu ya. Iya, jadi di sekolah kami memang sudah difasilitasi sebenarnya untuk kita tetap update seperti itu. Ada wifi, ada komputer tersedia, segala sesuatunya, sehingga sebenarnya guru untuk mengikuti dan mengimbangi itu semua sebenarnya tidak terlalu sukar, karena memang sudah difasilitasi oleh sekolah untuk mengikutinya seperti Baik. itu. Kalau menurut Pak Beni ini gimana Pak dengan adanya perkembangan teknologi ini? Ini sesuatu yang menarik ya, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Mau tidak mau kamu harus adaptasi terhadap perubahan dunia ini. Jadi kemajuan teknologi, informasi yang gampang didapatkan, kita adaptasi dengan baik lah untuk siswa. Kalau kita menangkapnya gini, 100% kamu harus tangkap kemajuan teknologi, tapi bagaimana caranya siswa tetap harus ada yang dibatasin. Jadi mereka boleh menggunakan fasilitas sekolah seperti wifi gratis dan lain sebagainya untuk kepentingan pembelajaran, tapi kalau untuk membawa gadget untuk kepentingan pribadi, nah itu yang kita hindari. Tapi kan pengaruh positif dan negatifnya dengan perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi para siswa. Kita melihatnya ini gimana Pak untuk membatasi penyimpangan, bisa dibilang penyimpangan. Kita kan melihat Metodis juga jumlahnya ribuan siswa. Pemantauan dari para guru yang jumlahnya hanya 100 ini gimana Pak dengan adanya kemajuan teknologi? Kalau kita ini dari awal sudah ada komunikasi dengan orang tua. Pertemuan orang tua di awal tahun ajaran baru sudah disampaikan bahwa siswa dilarang membawa handphone
yang sifatnya smartphone ya, Iya. gadget itu dilarang bawa. Kalau mau bawa handphone untuk komunikasi dengan orang tua, itu bawalah handphone seperti biasa. Dari awal orang tua udah tahu. Memang selalu ada yang melanggar seperti itu ya. Ini ada teknik-teknik atau aturan-aturan sendiri yang sekolah. Seperti apa tuh tekniknya? Tergantung lagi tadi. Jadi ini biasa pasti kita tarik sita. Sita Kita dulu. sita handphone yang dibawa dan yang harus mengambilnya orang tua. Seperti itu. Ada Itu yang sanksi simpelnya, khusus gitu ada ya, Mas? sanksi khusus. Jadi kita juga free wifi school kan, anak juga Ini dikasih. ada lab gitu Pak ya? Ada lab kita juga ada 3 lab bahasa itu bisa digunakan untuk multimedia, ruang serbaguna multimedia dan pojok internet dari berbagai kerjasama juga dari universitas yang ada dan juga lab komputer kita dilengkapi dengan internet dan laptop, udah pasti teknologi. Wow, keren sekali ya. Berarti kemajuan adalah modal utama di Metodis 2 Pak ya? Ya. Betul sekali. Nah, bisa dikulik sedikit, ini seperti apa sih sekolah misalnya lab bahasa? Mungkin gambaran ke saudara di rumah itu seperti apa sih suasana di Metodis 2 sendiri? Ini apa suasana fisiknya ya? Iya, Kalau dengan sekolah adanya Metodis 2 kita ada 2 gedung ya. Gedung satu tuh untuk SMP SMA, gedung yang kedua untuk TK SD. Kalau untuk gambaran ya kita sekolah dilengkapi dengan 2 lab bahasa, 1 lab komputer. Untuk SMK atau jurusan teknik komputer jaringan mereka ada ruang praktek sendiri. Ruang praktek itu ruang praktek SMK TKJ. Terus mereka juga untuk yang pemasaran ada ruang praktek lagi, ruang praktek pemasaran. Kondisi kelas kita kurang lebih ada puluhan. Artinya kalau misalnya untuk mengembangkan bakat atau kemampuan siswa di sana juga memiliki fasilitas untuk pengembangan diri begitu ya. Pasti kita nih bagi kita sekolah nih harusnya sesuatu yang fun ya. Iya. Jadi anak apa bakat mereka ada tempat mengekspresikan diri. Kelas tari mereka mau nari, mereka juga ada ruang tari. Mereka mau belajar IT, mereka ke lab komputer. Nah, mereka mau belajar masak sesuatu yang bersifat tentang dapur, kita juga ada dapur. Saya pengen tahu ekstrakurikuler yang sudah disediakan dari sekolah ini apa saja nih Pak? Beragam ya. Jadi kita pertama konsep sekolah kita menerima anak dari awal ketika mereka masuk ke sekolah kita bahwa kita percaya nih anak bakatnya pasti berbeda. Tidak ada satu dengan anak yang lain tuh pasti mirip, matematikanya benar-benar matematika jago atau olahraga benar-benar jago. Nah, kita percaya bahwa setiap anak yang dipercayakan orang tua itu pasti bakatnya berbeda. Maka kita juga buka kelas pengembangan diri. Istilah kita tuh kelas pengembangan diri sebanyak-banyaknya. Mulai dari seni ya, seni tari, modern dance, olahraga, basket, futsal, catur gajah yang bersifat sastra, bahasa Inggris, Mandarin semua kita buka. Jadi kalau dihitung berapa banyak? Puluhan. Kita nggak hafal nih berapa banyak tapi ada puluhan dari TK baik sampai itu SMK. seni, olahraga, sains, bahasa, apalagi nih Pak? Sesuatu yang tradisional juga kita angkat, catur gajah. Catur gajah. juga ada ini catur ada gajah. Ada enggrang juga. Enggrang itu apa tuh? Enggrang yang pakai permainan tradisional belum ada. Oh, permainan tradisional. Ada. Ini kalau melihat ekstrakurikuler ada pengaruh nggak Pak dalam minat belajar siswa? Kadang-kadang misalkan siswa ini yang suka nari nih, karena terlalu asik dengan nari akhirnya terabaikanlah dengan pelajaran yang bisa dibilang seharusnya mereka ikuti seperti matematika, bahasa Inggris begitu. Akhirnya lebih kecenderung ke ekstrakurikuler. Nah, menyikapi dengan adanya wadah yang diberikan oleh sekolah ini gimana ini? Nah, kalau kita gini, jadwal udah teratur ya Pak. Ya, kita jadwal udah teratur. Mereka harus mengikuti kelas ekstrakurikuler atau yang kita sebut pengembangan diri. Itu di hari apa, jam berapa udah ada jadwalnya. Tidak boleh mengganggu jam belajar. Kecuali mereka memang akan ada project entah itu kompetisi atau project mereka akan tampil di event tertentu atau project mereka kelas tambahan untuk isi di acara sekolah, event-event lokal kita. Nah, itu mereka biasa kasih excuse. Biasanya diizinkan begitu untuk Iya. mengikuti itu. Baik, terima kasih. Ini semakin menarik perbincangan. Kita akan membahas lagi mengenai peringatan Hari Guru, kemudian juga kegiatan yang ada di Metodis 2. Jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Bangsa. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbangsel. Tentunya kami akan membahas kembali mengenai peringatan 20 November Hari Guru Nasional. Kita membahas kembali mengenai situasi dunia pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu sudah terjadi kriminalisasi, baik guru yang ditikam oleh muridnya maupun guru yang melakukan
kriminal begitu kepada siswanya sendiri, baik menyuruh makan kapur maupun lem. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang seperti ini di dunia pendidikan, saya akan ke Pak Beni dulu. Gimana Pak caranya untuk mengantisipasi? Jadi kalau kita ngomong tentang tindakan kriminal atau juga kasus kriminal yang ada di sekolah ini udah terjadi ya dari dulu sampai dengan sekarang. Balik lagi nih masalah individu juga sih berhubungan. Kalau kita menyikapnya gini, guru ada aturan main, jadi ada etika guru yang harus mereka lakukan. Seperti mereka boleh sentuhan fisik ke siswa seberapa jauh. Kalau sekedar misal mereka hanya menyenggol tangan ya tidak masalah. Tapi kalau mereka sudah berbuat lebih jauh, tentu kalau menyenggol tangan itu guru laki-laki dan perempuan juga ada batasnya kan, ya, kepada siswa perempuan atau laki-laki. Nah, aturan main guru itu yang kita perketat, mereka nih sejauh mana boleh memberikan hukuman kepada siswa atau mereka boleh melakukan tindakan-tindakan fisik seperti apa ke siswa. Batasannya di sekolah tetap yang megang. Jadi guru tidak bisa berbuat seenaknya sendiri di kelas. Karena sekolah kita juga dilengkapi CCTV setiap kelas, jadi guru terpantau. Baik. Nah, kalau melihat ini, komunikasi sendiri ke wali murid gimana Pak? Kita kan tidak tahu setiap sikap anak-anak juga beda-beda ya, begitu ya. Respon orang tua gimana gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat gini ya, bahwa orang tua ini ada karakteristik orang tua yang mereka yang overprotective. Iya. Apapun yang dilakukan oleh guru semua salah. Jadi mereka ingin bahwa aku lah yang paling benar. Nah, ini overprotective juga tidak benar. Bahwa ketika Anda menyekolahkan anak Anda ke satu sekolah itu sudah pasti harusnya Anda pikir nih sudah sekolah nih udah dipercaya nih untuk bisa dititipkan nih anak 40% waktu dari 100% 24 jamnya ya. Nah, kalau mereka tidak percaya dengan sekolah itu sulit. Jadi apapun yang dilakukan sekolah pasti salah. Nah, cuma memang ada orang tua sendiri, satu lagi nih orang tua yang kebalikan, yang overcuek. Iya. Mau diapain terserah Pak, gitu. Mau diapain terserah gitu, karena itu juga tidak bagus. Yang bagus tuh orang tua yang peduli dengan pendidikan, tapi dia percaya dengan sekolah. Itu yang paling yang kita seimbang begitu ya. Jadi di pertemuan orang tua yang saya sebutkan tadi, kita selalu mengkomunikasikan, Pak ini, Bapak Ibu ini aturan main sekolah nih. Ini yang kita lakukan sepanjang tahun ke depan, dan kalau anak melakukan ini, hukuman atau konsekuensinya apa? Orang tua harus disampaikan dulu di awal, jadi mereka ngerti. Kalau orang tua kurang puas dengan tindakan-tindakan yang diberikan sekolah, mereka harus carinya kemana? Untuk curahan hati mereka bisa keluar tuh kemana? Nah, kita juga kasih tahu itu. Oh, jadi artinya sebelumnya pihak sekolah juga sudah memberitahukan bahwa jika terjadi hal yang dilakukan bisa dibilang buruk oleh siswa, maka konsekuensinya akan dilakukan oleh pihak sekolah seperti ini. Ya. Sebagian besar berarti wali murid juga sudah menerima dengan sudah menerima, tapi tadi ada tetap nyelip tuh ada lah. Khususnya orang tua yang anak usianya TK SD ya, mereka kayaknya lebih overprotective karena anak jatuh. Kenapa anak bisa jatuh dan segala macam? Padahal jatuhnya juga nggak luka gitu. Kadang anak bermain kan bisa jatuh. Nah, kita juga kadang-kadang ngomongnya gini, Bapak Ibu biarkan anak Anda bertumbuh secara alami. Kalau jatuh nggak sampai patah, itu jangan sampai kita heboh. Anak jadi rasanya, wah ada orang tua dekeng saya. Pokoknya kalau ada teman yang nyenggol, ngamuk. Itu yang nggak bener itu. Salah sekali itu ya. Nah, kita kembali ke Pak Eron. Pak Eron, kita sudah tahu soal kriminalisasi baik guru maupun siswa maupun sebaliknya. Ini menyikapinya gimana sebagai guru, Pak? Iya, jadi sebenarnya seperti yang Mr. Beni tadi sampaikan, bahwa di awal tahun ajaran itu memang ada parental meeting. Di parental meeting itulah dibahas segala sesuatunya. Kami juga punya buku tata tertib, itu juga dibahas. Dan waktu MOS juga, masa orientasi siswa pun kami sampaikan itu pada setiap siswa. Sehingga pada akhirnya terjadi satu kata ya, satu bahasa yang sama, bahwa pendidikan yang ada di metodis 2 itu seperti apa, kurikulum yang kami terapkan seperti apa, pendisiplinannya seperti apa, dan ketika itu semua dimengerti, dipahami sama-sama, maka kita bisa sebenarnya meminimalisir hal-hal yang demikian itu. Ya, sekali lagi memang dibutuhkan kerjasama semua pihak seperti itu, Bu. Misalkan ini mungkin bisa diberikan contoh. Misalkan ada siswa yang membangkang dengan tidak melakukan tugas segala macam, itu kan sering terjadi akhirnya tindakan kriminalitas. Mungkin tindakannya seperti apa, Pak? Jadi waktu ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, gitu ya, kita akan tetap ada pendisiplinannya. Mungkin membuat ulang tugas itu lebih banyak, atau mungkin kita juga akan cari solusinya yang lebih lain yang seperti apa. Tapi tetap yang pasti segala sesuatu yang tampak di permukaan itu, kalau memang kita mau selidiki, sebenarnya ada di belakangnya gitu, cerita-cerita di belakangnya. Nah, itulah
kami sebagai tenaga pengajar seringkali mendapati bahwa anak-anak yang memang agak sulit dalam tanda kutip itu, ya ternyata ada cerita-cerita yang di belakangnya. Cerita-cerita di belakang itulah yang kita perlu tahu, ya. Dan kami bersyukur di Sekolah Metodis 2 kita punya guru BP. Ya, jadi ketika ada anak-anak yang perlu tadi Mr. Benny bilang mencurahkan isi hatinya, dia ada di sana dan ketika dia mencurahkan isi hatinya, pada akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata masalahnya kenapa dia sampai membangkang, kenapa sampai dia nggak ngerjakan tugas, kenapa sampai dia sepertinya cari perhatian, ada kita bisa. Pada akhirnya sudah kita diberikan bisa, langkah-langkah terbaik begitu. Nah ini kedepannya apa yang akan dilakukan Metodis begitu, menyikapi dunia pendidikan yang bisa dibilang berkembang, ada perkembangan teknologi juga ada hal-hal kriminalitas yang sering terjadi di dunia pendidikan ini. Kriminal tuh terjadi di setiap bidang ya. Kalau pendidikan ini viral karena memang harusnya orangnya di dalamnya berpendidikan. Guru ataupun siswa harusnya orang yang sudah mengerti tindakan salah, tindakan benar tuh yang mana, tindakan yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kita menyikapi gini, sekolah itu perannya besar sekali dalam hal orang-orang ke depan, ada 1000 anak akan diluluskan. Mereka akan menjadi penerus bangsa. Mereka akan masuk ke segala bidang pekerjaan di dunia atau juga di Indonesia ya. Nah ini sangat penting sekali fungsi pendidikan. Kalau kita gini, menyikapi tentang apa yang harus dilakukan di dunia pendidikan, anak itu harus diberikan sebanyak-banyaknya sumber ilmu dari berbagai pihak. Jadi kalau guru, saya selalu mengungkapkan istilahnya begini, kalau guru masuk ke kelas, bawa buku pelajaran yang tebal dan terus disampaikan kepada siswa, itu membentuk anak menjadi idealis. Ini penting, karena pemikiran idealis itu membuat anak tahu, saya harus melakukan tindakan A, B, atau C. Tapi kalau anak tidak diimbangi dengan sesuatu yang realistis, dia hidup di bawah angan-angan. Kalau dia cuma belajar dari buku guru, jadi dia tahunya sesuai yang idealis sekali. Dunia nyata dia nggak tahu, jadi shock nanti waktu keluar dari sekolah. Nah maka anak juga perlu belajar sesuatu yang sifatnya praktis, hal yang langsung. Kalau ada pembelajaran IPA, dia harus praktek. Kalau mereka di SMK, mereka harus datengin sumber-sumber yang bisa berbicara depan anak, yang menceritakan pengalaman pribadi. Jadi anak bisa membedakan, oh ternyata buku ini idealis, di luar sana realistis. Jadi saya harus menyikapinya gimana nih. Baik. Nah, sepertinya Metodis 2 juga concern dengan rasa nasionalisme begitu ya. Ini mungkin bisa ditunjukkan, ini suatu gerakan nasionalisme kah? Jadi kita ngelihatnya gini ya, maksudnya kalimat-kalimat positif ini penting sekali untuk anak-anak sehingga mereka juga bisa tertanam bahwa mereka adalah Indonesia. Suku apapun. Ini ya, ini hasil foto-fotonya mungkin bisa ditunjukkan. Suku apapun Anda, jadi agama apapun Anda adalah Indonesia. Ini salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah ini di tahun ini ya, di tahun ini. Tahun lalu. Tahun lalu kami melakukan Malam Kebudayaan Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke kebudayaannya ditampilkan. Seperti contoh. Ini dari tingkat TK gitu ya, sampai TK, SD, SMP, SMA, SMK. Semuanya diikut serta ya. Ini kan dari mana udah jelas nih, Aceh. Aceh. Nah, ini tari kipas dari wilayah Sulawesi. Nah, artinya juga cukup sulit ya, atau mengalami kendala begitu dalam. Jadi kalau maksudnya persiapannya 4 bulan sebelum hari H mereka udah latihan dengan giat yang tadi sampai pada hari H-nya mereka bisa melampirkan. Yang paling merinding tuh waktu mereka tari Bali, tari kecak. Coba dilihat nih. Ini sorry bukan tuh sebentar. Oh semua ini ada ya? Ada Tionghoa ini juga ada ya? Ini tari yang paling buat kita merinding nih, anak-anak yang menampilkan tarian tradisional dari Bali. Ini hanya 4 bulan. 4 persiapan. Wow, keren. Tapi mereka bukan penari loh, jadi mereka ini adalah pelajar, mereka tidak profesional di bidangnya, tapi mereka mau mempersiapkan ini. Untuk menunjukkan, we are Indonesian, kita adalah Indonesia. Keren sekali. Selain itu apa lagi ini? Nah kita juga nyisip nih, ada sedikit yang kita tampilkan, ini oriental ya. Kalau kita tahu juga di Indonesia juga, kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa menutupi bahwa suku Tionghoa, orang-orang Tionghoa di Indonesia juga ada. Nah ini kita juga ingin menyatakan bahwa orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia itu bukan orang China ataupun orang Hong Kong, orang-orang lagi yang di luar sana, tapi orang Indonesia hanya karena etnisnya saja yang berbeda dengan yang lain gitu. Baik, ini terakhir harapannya ke depan ini gimana nih? Harapan ke depan bahwa ya sebagai pendidik kami mengharapkan juga ya bahwa pendidikan di Indonesia itu
lebih baik. Iya. Iya, gitu Harus kan. naik ratingnya ya. Harus terus naik seperti itu. Dan ya memang sekali lagi kalau memang pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan baru, kurikulum yang baru, walaupun sepertinya ada K13, namun sepertinya akan diperbaharui lagi. Nah, mohon adalah sosialisasinya lebih cepat seperti itu. Kalau Pak Beni? Kalau saya kalau Pak Aaron tadi dari segi pemerintah ya, kalau saya pengen menyampaikan kalau ada orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, praktisi-praktisi pendidik yang ada di sekolah-sekolah lain ataupun juga di sekolah metodis 2 yang nonton mungkin, saya pengen satu kata, show your work to inspire others people. Jadi tunjukkan kerja terbaikmu untuk menginspirasi orang lain. Karena pendidikan fungsinya satu, menginspirasi orang supaya orang bisa jadi orang. Gitu loh. Oh, super Iya, itu ya. sekali. Motivasinya memang benar-benar membuat para pengajar khususnya di Indonesia ini termotivasi Pak, begitu ya? Ya. Ya, tentunya dengan 2 narasumber kami ini kita harapkan dunia pendidikan khususnya di Indonesia, Sumatera Selatan ini semakin maju. Dan tentunya Indonesia tidak ketinggalan begitu dalam taraf pengajaran. Terima kasih Pak Beni, Ya. Pak Aaron yang sudah Sama-sama. menginspirasi pada pagi hari ini. Ya. Saudara jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sembahsa.